nih. Kali ini kita bakal bahas motor gue yang habis di mak lagi nih sama Bang siapa ya? Gojek. Yoi, dari Capi Garage. Kita bakal tanya-tanya nih apa aja treatment yang udah dilakuin. Yang awalnya tuh motor gue buluk buat sumpah PX gue. Sekarang alhamdulillah jadi kinclong dengan cat yang emang nggak dirubah-rubah, emang bawaan masih pabrik, masih orinya. Nanti kawan-kawan bakalan lihat nih hasilnya kayak gimana. Gimana Bang? Salam kenal. Oke. Bang, bisa ceritain nggak nih apa namanya treatment apa aja nih pas lo ngeliat motor gue keadaannya kayak gitu tuh? Pertama sih gua shock gitu ya. Ini motor masih sebenarnya tahunnya masih bisa dibilang muda ya, 2000 ke atas ya. Bener masih muda banget itu. Tahun 2005 nih motor 2005 ya. Iya. Itu kan ya sepatutnya kalau umur masih segitu ya masih lumayan lah gitu. Iya. Kemarin pas datang gua shock, kok ada bintik-bintik kayak white spot gitu. Kayak jamur-jamur gitu ya Bang. Itu hampir di semua bagian bodi, tapi paling parah tuh di bagian tepung. Iya, tepungnya sih parah banget. Itu jadi pas gua sebelum gua ke lu Bang, jadi itu gue ini ke salah satu kayak tukang poles gitu. Ya poles lah pakai mesin segala macam. Ya emang sih pas belum kena air gue belum nyuci tuh ceritanya. Wah kayaknya mulus nih, lumayan lah kayak motor biasa lah kalau dipakai kit kan ya mencilak aja gitu ya kan. Udah tuh gue ngevlog kan segala macam, pulang kehujanan. Terus pas pulang hujanan gue lap-lap kering kok. Ini anjir kayak bentuk pulau nih, kata gue kayak iler tepung gue. Wah apa nih ya kan. Nah udah kebetulan gue udah puyeng, gue bertanya anak-anak kan, anak-anak tuyul, kata gue ini motor gimana nih, ada solusi nggak segala macam. Udah sampai akhirnya gue ditemuin sama lu Bang. Gue datang ke sini, jadi waktu itu kocok-kocok gue datang ke sini, gue cerita, lalu nyampein keluh kesah gue segala macam. Ya udah sama tim Capi Garage gue di treatment dengan treatment yang spesial yang dia lakukan anak-anak Capi Garage yang nanti bakal diceritain ya Bang ya. Di bedah deh sama si abang kita nih yang paling ganteng. Nah itu proses pengerjaannya kira-kira cuman 2 hari Bang ya. 2 hari cepet banget sumpah, karena ekspektasi gue perkiraan karena bobot kerusakan bodinya itu hampir seluruh bodi sekitar 80%-an, gue mikirnya bisa semingguan lebih, ternyata di luar ekspektasi gue gitu. Dan masalah harganya nih nanti di akhir obrolan bakal kita omongin. Bang, kira-kira pas kemarin itu lu udah ngeliat nih bentuknya sumpah suram banget, itu apa aja Bang pas lu lakuin sama tim lu? Pertama ya gua ya biasa lah ya, kita cuci dulu. Kan kalau cuci kita pakai sabun itu untuk permukaan cat yang memang harusnya yang udah buram itu harus bisa lebih kelihatan kan. Betul, iya, jadi kelihatan nodahnya ya. Kelihatan nodahnya di mana, spotnya di mana. Betul. Habis kita cuci itu makin parah tuh yang kemarin titik-titik itu tuh. Nimbul semua tuh Bang. Nimbul semua. Parah sih. Berlanjut proses poles. Poles biasa itu masih semakin angkat. Yang tadinya masih kinclong itu ngangkat ya. Iya. Nah akhirnya di situ gua berasumsi ya, ini kayaknya bekas coating motor. Nah jadi awalan itu emang gue waktu pas ngangkat ini motor Bang ya, ini motor tuh PX gue tuh emang ada ininya, sarung-sarung tepongnya. Biasa kan kalau PX ada sarung tepongnya tuh kawan-kawan ya kan. Nah itu gue belum buka Bang, belum buka. Jadi pas udah nyampe rumah segala macam gue liat kayak tua banget gitu, walaupun motor muda gitu kayaknya pakai tepong ada karpetnya, kayak kayak bapak-bapak mau pengen ngajar ke sekolah, kayak pak guru gitu. Udahlah gue copot, makin kesini kok kayaknya kusem ya kata gue. Nah, terus gimana tuh Bang, kusem itu kenapa itu Bang? Apakah karena emang dari
dari emang karpetnya yang kelamaan nempel sama si body itu ya atau gimana tuh? Gue nggak ngerti. Ya, kalau gue kan berasumsi bekas coating ya. Jadi Iya, sebenarnya iya. kalau untuk coating itu sendiri harus ada treatment khusus. Oh, nah ini bisa jadi ilmu juga nih buat kalian. Jadi nggak sembarangan juga ngoting karena kan biayanya mahal juga tuh. Bener. Jadi kalau untuk coating itu kalau standarnya setelah di coating 3 bulan sekali itu harus dipoles ulang. Oh gitu. Di-wax. Nah tuh di wax lagi tuh kalau misalnya lo habis ngoting jangan lo diemin aja. Harus perawatannya lebih ekstra juga ya bang. Jadi ada perawatan secara berkala gitu. Iya, betul. 3 bulan sekali. Nah, untuk ketahanan coating itu sendiri sebenarnya 2-3 tahun masih kuat. Masih kuat. Asalkan Perawatannya benar. Oh iya. Jadi nggak lu coating jangan lu asumsikan motor lu tuh catnya bakal kejaga atau awet. Itu pasti ada perawatan khususnya karena sebagus-bagusnya coating kalau nggak lu rawat itu bakalan bisa jadi rusak ya bang ya warnanya. Dia bakal ngerusak cat Dari bawaannya ya. kasarnya sampai cat paling dasar tuh dia bisa Kemakan. makan. Serem juga ternyata ya kalau emang dasarnya kita cuman kemakan apa ya ibaratnya nyoba-nyoba doang kalau emang sebelumnya kita nggak ketahuin dulu lebih detailnya ya bang ya. Nah, untuk coating sendiri pun ada variasi lah ya banyak kayak di tukang-tukang poles gimana gitu. Bervariasi mulai harganya. Nah, untuk standarisasi harga biasanya coating yang aman itu kalau pelaku usaha poles patok harga hampir sejutaan. Nah iya bang, gue jadi pernah sebelum ini gue udah sebelum gue kesini itu kan ya udahlah gue poles standar segala macem. Gue kurang puas karena ya sebenarnya gue puas cuman karena pas kena air hujan kata gue, waduh, kok jadi ada bercak-bercak nih kata gue kenapa ya gitu. Ternyata emang dipoles sama salah satu temen gue juga nggak keangkat, jadi gue salah treatment gitu. Ya udah tuh akhirnya gue sempat mau pengen mutusin udahlah poles aja kalau enggak dicat sekalian bagaimana. Terus ya udahlah akhirnya gue diperkenalkan lagi sama lu tuh. Ya udah kembali lagi kayak tadi tuh ya, treatment kayak gitu nih. Nah nih bang pas udah oke lah kita udah bahas poles nih segala macam ngerusak. Nah ngembaliin warna si PX gue kembali lagi kayak gitu sama ngilangin zat-zat polesnya itu apa tuh yang lu lakukan pertama kali setelah tadi kan lu nyuci? Setelah gue cuci itu poles itu stepnya pakai kompon. Kompon itu fungsinya untuk angkat ya permukaan cat si paling dasar paling di atas paling atas tuh pernis biasanya kan. Betul. Nah cuman karena Vespa ini dari fabrikasinya itu dia metode pengecatannya pernis bareng warna. Iya, makanya emang jarang Vespa tuh ya menurut gue ya mungkin yang lain lebih paham lagi. Menurut gue Vespa itu jarang banget kayak motor-motor Jepangan ketika keluar dari pabrik tuh mencilak ya kan. Kalau Vespa tuh ya kalem aja warnanya tapi adem ngeliatnya asik aja gitu ya bang ya. Jadi untuk tingkat luasnya memang kurang. Benar-benar nggak terlalu mengkilap banget kalau Vespa baru tuh benar-benar. Karena dia metode pengecatannya dibarengin warna pernisnya. Itu berlaku juga ya bang ya sama Vespa Matic yang sekarang gitu ya? Kalau untuk Vespa Matic sekarang dia udah metode pengecatannya pernis di akhir, nggak dibarengin warna. Udah mulai sama deh kayak motor-motor Jepangan gitu. Terus bang gimana tuh habis itu tuh? Jadi untuk ngilangin karena bekas coatingnya itu kita ngilangin pertama usahain poles. Betul. Tetap harus poles. Nah cuman karena mungkin yang lu bilang pakai sarung gitu ya. Iya betul. Sarung-sarungan itu berpengaruh banget si cat itu karena dia ketutupan sarung lembab. Oh ya bisa Dia benar-benar. kehujanan, dia kepanasan. Karena nempel terus emang nggak pernah dibuka. Benar. Itu jadi lembab, makanya di bagian tepung itu kemarin yang lebih parah gitu. Betul. Iya parah banget sih. Itu udah kalau bisa sayangnya sih gua kemarin gak gua fotoin tuh kalau itu udah kayak pulau, serius kayak pulau, kayak gambar pulau tuh tepung gua hancur. Malu banget bang gua. Udah bagus malah ini. Iya, karena hijaunya itu yang kayak gue ini
jarang banget ada punya gitu. Kebanyakan orang-orang pada hitam putih gitu kan. Agak garer lah ya. Iya, agak-agak rare juga, jadi sayang aja gitu. Nah, habis lu poles-poles segala macem, sempet nggak bang ada kesulitan-kesulitan yang lu temuin pas lagi nanganin motor gue? Ada tetap untuk di bagian tepung khususnya. Kalau untuk body proses poles aman, si coating masih bisa keangkat. Nah, untuk si bagian tepung ini karena dia lebih parah, lebih dominan rusaknya, itu gua buat ngilanginnya ya, gua proses sanding. Oh iya. Gua proses sanding dulu pertama untuk turunin warna, turunin si permukaannya nih, jadi itu bekas coating kemarin itu nggak cuma kelihatan kusam, tapi dia jadi kayak lem. Iya, ada bercak-bercak kuning. Jadi dia kayak ada lem, kalau digosok pakai tangan itu keluar kayak bekas lem. Iya, gitu. benar. Jadi kayak ada minyak-minyak juga, ya kan? Untuk ngilanginnya itu kemarin gua amplas, gua sanding, itu harus pakai yang ukuran paling rendah ya, harus paling halus. Amplasnya. Jadi untuk amplas sendiri kan ada step-stepnya kan. Betul. Ada ukurannya dari mulai kasar sampai halus. Nah, paling halus. Nah, itu masih nggak bisa hilang. Anjing bener banget sih. Gitu. Itu dia. Alhasil untuk gua kan dapat amanat juga dari lu nggak mau ngilangin esensi cat orinya nih. Betul, iya, karena ya motor klasik menurut gua apa yang ada dari pabrikan itu seninya sih. Nah, menurut gua gitu. cuman karena keadaannya kemarin yang udah seperti itu, gimana caranya? Jadi gua ngambil jalan untuk pernis. Nah, tapi untuk pernisnya itu bukan untuk pernis ulang ya. Betul. Jadi untuk membantu ngangkat si si warna, coating ini. ngangkat si Gitu. coatingnya. Jadi gua pernis ulang, semprot bias-bias doang gitu ya, Nggak merata ya. Nggak merata. Betul. Untuk ngilangin si Coatingnya. Betul. Setelah itu gua sanding lagi, gua polish lagi. Oh gitu. Makanya pas lu nelpon gua tuh nggak lama, di hari kedua tuh kira-kira gua kan masuk ke sini tuh hari Sabtu ya bang ya. Hari Selasa lalu nelpon gua, ternyata motor udah beres, dan gua mikirnya ekspektasi gue jujur aja bang ya, mungkin ya udahlah balik kayak Vespa biasanya, maksudnya nggak sekinclong ini gitu. Nanti kalian bakalan bisa lihat deh motor gue sekinclong apa gitu. Itu sumpah sih keren banget menurut gue. Oke bang, setelah habis itu gue mau pengen nanya-nanya Ruping masalah ini loh, apa usaha lo ini gitu. Boleh dong ya kan? Oke, kita bakalan lanjut di next sessionnya. Gua gokil nih motor gue. Hijaunya udah mencilang, udah begitu dari CP Garage, udah kayak beli di showroom, diplastikin. Gimana kurang keren coba pelayanannya, ya Allah. Ekspektasinya melebihi harga puluhan juta, padahal mah seberapa gue bayar ini, ya Allah. Begitu dah kira-kira nih motor gua. Lebih enaknya kita tanya-tanya dulu nih sama yang emang mekaniknya buat ngerjain ini si Goblin. Bang, ini motor unboxingin dong, gimana nih? Aduh, keren banget sumpah nih. Oh gitu. Iya. Gua luntur guys. Kleset ya. Kleset. Ya, kemana bego? Kita buka nih ya. Oke, coba buka dulu. Iya. Kayak buka BH perawan, pelan-pelan. Ngajakin doang, tapi gue yang menang. Ini gue nge-vlog lagi sih, keren sih. Ini jangan kata polisi, Kang ojek. Anak kampus juga bakalan Kita langsung
nempel bocil-bocil lah pada nggak sayang aja nggak on cam. Lu yang jaga bajunya. Mari gua sambil merokok ya. Wah santai bang, Goblin juga sebenarnya merokok bang, apalagi kalau lagi ngebiar di lampu merah rokoknya malah ngalahin Marlboro asapnya. Hijaunya perhiasan apa yang paling mahal warna hijau di dunia? Ini lebih mahal. Kan hijaunya aja. Kemarin sini tuh. Wah, Ini logo kebanggaan kopi aja, kopi gue. Jadi mengkilat kan warnanya. Kan udah puluhan tahun nih logo kopi gue. Nih kameramen sini nih, tuh lihat nih. Nih, lihat tepongnya yang tadinya sampai tadi nih sampai bentuk kepulauan Indonesia. Biasa emang kalau motor perawan gitu bang. Dalam-dalamannya juga sampai mencilat. nih pong kemarin. Parah. Sekarang nggak sama sekali kelihatan noda-noda atau fleknya. Halus, men, halus, sumpah halus banget. Waduh. Kemarin dipegang gini, dia nongol ya. Iya. Sekarang mah aman ya. Gokil. Cuma nanti jepakan tangannya nih, Heeh. kan handuk kotor nih. Heeh. Kita lapin lagi dulu untuk pengambilan. Kemudian kita handuk kayak gini, kita wax lagi. Wush. Siap. Jadi Begitu aja udah. pasti itu nggak debu aja. Betul. Oke. Keren. Lagi. Sebelahnya dibuka. Ini gua workshop itu emang agak ini sama debu, makanya gua bikin nih. Iyalah bang, bengkel mana yang nggak berdebu? Dikira mau toko baju. Baliknya. Saya yakin ya. Iya. Nggak mau. Kasih pak warna ori. Warna masih ori, disulap langsung kayak pabrikan lagi, seolah-olah kayak dicat ulang. Kira-kira mau investasi nggak? Wah, saya aduh udah kagak sabar ibaratnya nih. Aduh. Ibaratnya kalau kita udah di kosan berdua sama Harim kita, aduh. Kayak mau pengen Urut, nah. mantap. Nah bang, kan tadi kita udah bahas-bahas tentang treatment motor gue, terus cerita awal mulanya gue. Lu nih akhirnya buat nanganin si Goblin. Namanya goblin nih. Namanya Goblin karena hijau. Rencana rambut gue juga mau hijau nih biar sama sama motor. Nah bang, gue mau nanya nih, awal muasal lu sampai bisa terjun nih di industri otomotif nih dengan nama K3 Garage nih, kan? Gimana tuh bang, kalau sedikit kali lah lu bisa ceritain asal muasalnya nih gimana nih? Coba. Kali kan karena teman-teman gue yang nonton mungkin belum pada tahu kan. Seandainya mungkin ada yang dekat-dekat sini pada mau pengen cobain lu, mau pengen
ibaratnya Coba nih. kasapan ya bang. Kali dia mau pengen apa namanya treatment motornya, servis atau mau pengen modif kan bisa kan. Harga kan bisa cincai bang ya. Boleh bang, coba bang, gua mau tahu bang. Kalau ngomongin awal mula kebentuk ya, Hmm. yang pasti sih hobi. Dari hobi. Ah. Oke. Emang hobi lu tuh emang yang kayak ngoprek-ngoprek motor, Ah, betul. kan sendiri gitu. Emang hobi ya, motor tuh gimana ya? Ya lifestyle yang tadi bilang wah laki banget gitu. Iya benar Ya kan? benar. Laki banget nih anak motor nih. Kayak kalau udah kita udah punya motor, udah kita ngerti segala luar macam dalamnya, udah kayak banget ya kayak Ada. badan kurus juga badan kayak berotot ya kan. Jadi Corbuzier mah lewat dia mau main sepeda. Dari hobi. Nah, dari hobi tuh waktu hobi itu lu kira-kira kepikiran sampai yaudahlah gue coba deh mau pengen nelurin hobi gue ini jadi kayak usaha sambilan gue atau sampai akhirnya lu bisa fokus gitu. Lu pas kapan lu bisa punya pikiran kayak gitu? Itu tahun 2016. 2016 itu udah lahir Capi Garage. Lahir. Langsung lu bikin Capi Garage. Jadi yang awalnya cuman tongkrongan, ngumpul, hobi motor sama circle-nya yang sama, hobi Betul. motor gitu ya kan. Heeh. Dari situ gua ada pemikiran gitu. Wah, dari hobi kenapa nggak bisa jadi uang gitu kan? Iya, Enak gitu kan. Itu yang emang kadang ya hobi kita ketika ketemu tongkrongan kita yang emang resonasinya sama, itu kadang suka jadi mikir kayak ngapain nih nongkrong gini doang, oprek sana sini doang, ya motor itu doang segala macem ya kan. Sampai akhirnya kenapa nggak kita bikin lebih produktif gitu, mungkin gitu kali ya bang ya. Sampai akhirnya lu bikin Capi Garage itu sama teman-teman lu atau emang dasarnya lu mulai sendiri dulu? Awalnya gue yang ide lah ya, bisa dibilang ide bisnisnya ada gue nih. Iya betul. Cumanya karena gue pun masih basic lah gitu, jadi otomotif nggak begitu terlalu tahu banyak gitu kan. Betul. Ada beberapa saudara gue, ada ya 4-5 orang lah gitu. Yang memang si ini ngerti di mesin, Iya. ini ngerti di body painting. Jadi semuanya tuh udah punya job desk-nya masing-masing ketika itu. Jadi ibaratnya lo udah punya idenya segala macam dan lo emang ada basic sedikit, lo nyari teman sama keluarga lo yang bisa support buat si Capi Garage itu ya. Oke, siap. Nah, kalau lo tuh selain sebagai konseptornya di Capi Garage itu lo biasanya kayak ngebantuin juga atau emang bagaimana tuh? Gue masih terjun ya di lapangan, gue masih terjun, gue masih suka bantu pengecatan, untuk mesin pun gue masih suka bantu ya, karena memang SDM ya terbatas. Iya benar. Begitu banyak gue nggak punya karyawan atau gimana itu. Nah, berarti dari 2016 ke sekarang udah mau 5 tahun ya bang ya? 5 tahun. Nah, yang gue penasaran tuh pas gue masuk dari gang depan sampai sini kan kebanyakan ya kayak pohon pete, rambutan. Gue nggak ngehina ada pohon capi gitu, tapi lu bikin nama Capi Garage bang. Nah, maksud gue jadi kepikiran ini mananya capinya ya. Gue apa rumah lo apa bengkel lo dibuatnya dari pohon capi gue. Dan lu bisa ceritain nggak tuh kenapa namanya Capi Garage? Kalau untuk nama Capi ya, Capi Garage sendiri, gua awalnya ya kebesit aja gitu, karena kebetulan babak gua nih engkong. Itu namanya Bapak Capi. Dipanggil sama orang-orang kadang Betawi Capi ujungnya doang. Emang Betawi kadang kayak gitu ya. Sapi dipanggilnya Capi, sabeni bening ya kan. Iya gitu. Oh, dari nama Baba tuh kalau kita orang ngomongnya eyang apa kakek sih ya? Kakek. Oh, dari nama kakek. Akhirnya lu bikin deh itu namanya Capi Garage, dan emang kebetulan di Capi Garage itu sebagian besar saudara semua. Nah, awal mulanya itu berarti berapa orang sama lu?
awal mulanya itu 4 orang. 4 orang dengan job desk-nya masing-masing. Nah, Nah itu di Capi Garage itu yang dikerjain apa aja? untuk Capi awalnya ya kita masih kemana-mana, kita servis segala macam. Kita nggak punya expertise gitu Iya betul. di bidang. Oke, kita main otomotif tapi ada expertise-nya kan harus. Iya biasanya begitu kalau bengkel. Entah dia mau pengen bengkel jadi modifikator atau dia jasa treatment atau dia emang perawatan kayak bengkel mesin segala macam gitu ya kan. Jadi untuk sekarang kita lebih fokus di repair and repaint body. Oh sekarang nih ya Nah. repair and Repaint. repaint. Oke. Nah itu kira-kira lu masih ingat nggak bang waktu pertama kali lu bangun nih si Capi Garage, lu berapa lama sampai dapat customer pertama pas ngebangun itu? Sebentar sih. Sebentar. Awal mulanya itu setelah gua pertama kali bikin Capi, langsung gua bikin wadah Instagram. Oh lu langsung bikinin akun Akun sosmednya sosmed. gitu-gitu. Iya. Oke keren juga Gua ya. bikin dulu, gua siapin dulu wadahnya, Instagram, Facebook. Nah cuman waktu 2015 tuh lagi lumayan naik lah Instagram gitu ya. Betul. Nah itu kan lebih fokus di Instagram. Jadi gua market pertama gua dari luar ya. Tadinya kan teman-teman. Betul, ya biasanya kan gitu awal mula kita usaha tuh kebanyakan orang biasanya dari teman ke teman, kalau enggak dari referensi dari kawan, iya betul lagi dari gitu. keluarga. Nah, awal mula untuk dari customer luar itu gue dapat dari Instagram. Instagram men. Dari Instagram. Motor apaan tuh yang lu tanganin? Project pertama itu Vespa Matic. Oke dari awalnya udah Vespa. Gimana kurang Vespa-nya nih bengkel ya kan? Vespa Matic lagi kan? Itu apa tuh bang? Vespa Matic itu kesini itu udah projectnya apaan tuh? Itu dia nyampein ke sini yang pertama tampilan motornya ya udah kusam, udah jelek, udah pada baret. Itu ada beberapa yang penyok sama mesin. Jadi jatuhnya full restorasi. Proyek pertama gue langsung Full restorasi, gokil. Dari situ deh, lu mulai deh banyak bermunculan deh ya, customer udah mulai tahu lu segala macam, gitu. Nah, bang, ngomong-ngomong dari customer pertama lu nih, jatuhnya kan dari awal sampai sekarang nih, lu udah 5 tahunan nih ngejalanin bisnis otomotif ini. Nah, ada nggak sih kira-kiranya titik terendah dalam lu ngejalanin usaha lu ini? ada. Coba, kali lu bisa sharing-sharing ke kita. Gua pernah di tahun 2018 itu 3 bulan gak ada orderan. Sementara Sementara lu harus ibarat kata gimana biar hidup nih ya tim lu dan lu sendiri serta Capi Garage ini tetap bisa eksis gitu ya. Gokil sih. keperluan pun gak bisa ditunda. Iyalah apalagi kalau buat malam mingguan ya kan masa ya promak lagi sama kuah. Alhamdulillahnya masih pada bujang. Untungnya Waktu itu. iya. Gitu. Nih bujang lo ini nih pada di era-era tahun berapaan sih? Kayak pada muda-muda banget anjir. Tahun 90-an. Mas gokil. Gua kebanyakan tahun 90-an. Lebih enak sih ya biasanya kalau yang muda tuh. Jiwa muda. Masih jiwa muda masih bisa mau eksplorasi. 3 bulan tuh lu nggak ada tuh ngomong balik lagi. 3 bulan nggak ada sama sekali tuh. Sempet merasa lu berpikir buat ganti haluan usaha udahlah gitu kayaknya nggak ini nggak worth banget usaha. Sempat ada pikiran gua mau ganti usaha, terus ada pikiran masih muda mau kerja lagi gitu ya, tapi balik lagi gimana komitmen kita nih. Oh iya itu yang harus dikuatin biasanya sama orang-orang pelaku wirausaha ya, kudu kuat ketika emang cuma gempuran masalah sepi atau segala macem ya kan. Masih bisa diantisipasi lah maksudnya. Lewat lah masa-masa suram itu ya, sampai akhirnya setelah 3 bulan itu lo dapat orderan lagi. Alhamdulillahnya itu langsung gua motor gua masuk full restorasi. Oke. Nah itu kan tadi sharing masalah perbengkelan lu ketika lu lagi di titik terendah lu.
pas lu happy-happynya sama atau pencapaian lu yang menurut lu selama 5 tahun ini yang dibanggain Happy Garage? Gua pernah dapat proyekan dari pemerintahan. Anjir, pemerintahan bos, 5 tahun, anak muda, umurnya masih di bawah 25 tahun semua, masih emang yang punya idealisnya tinggi, yang kadang kalau ada aja ya bang ya, bengkel tuh atau workshop yang lain, kadang kalau customer minta apa segala macam, kadang mereka juga nggak ngiyain atau ibaratnya nggak bisa gitu mas, kayak ibaratnya lu sotoy lu customer doang gitu. Cuman gokil sih sampai lu bisa dapat pemerintahan, kan berarti lu ngedengerin apa permintaan customer, lu maksimalin dengan segala kemampuan yang ada sampai akhirnya lu dapat. Nah pemerintahan tuh ibaratnya, gua mau nanya deh, lu di departemen apa atau emang pemerintahan yang Pemda atau gimana? Waktu itu dari aspek Sindo. Aspek Sindo, BUMN ya? Ah. Nah itu lu ngapain tuh? Itu dia jadi untuk motor inventaris ya. Oh, Inventaris. Itu dia minta dicat untuk full ditambah logo gitu. Jadi motornya ini ditandain pakai logo gitu. oh yes, semacam modifikasi di eksteriornya lah ya, bener-bener kayak ngecat, masukin logo segala macam. Jadi kayak namanya tuh kayak dia lebih visual branding ya bang ya. Itu berapa bang masuk motor? Kira-kira kalau BUMN gitu kan biasanya motor operasional tuh biasanya puluhan lebih kali ya. Harusnya puluhan, cuman waktu itu jadi balik lagi kayak dia tuh kayak tender lah. Oh iya, jadi lu nggak mungkin makan 100%-nya ya. Jadi harus dipecah-pecah. Gitu bener-bener. Sekarang tuh emang agak berat tuh kalau kita main tender di pemerintahan. Itu sih yang gue tahu ya, mungkin yang lain ada pengalaman yang bisa di-share, nanti bisa di komen. Jadi kalau kita di pemerintahan ada project A gitu ya, kita nggak mungkin lahap semua project A gitu bang. Pasti kita pecah-pecah vendornya gitu. Lu jadi cuman kebagian berapa tuh dari segitu banyak motor? Yang Cuman bagian 5 unit sih alhamdulillah. itu termasuk sumpah sih banyak, dan termasuk kayak pencapaian prestasi banget sih kalau 5, walaupun 5 ya. Karena kan kedepannya dia juga tahu dulu. Nah, dari apa namanya tadi Jasindo apa? Aspek Sindo itu gimana respon mereka setelah ngeliat chat lo apa segala macam hasil kerja lo? Alhamdulillah sih sampai sekarang pun belum ada komplain atau gimana ya. Alhamdulillah, berarti kemungkinan overall lah kita katakan mereka puas lah ya. Itu sempat gua itu kan 2018 tuh ya. 2018 setelah yang 3 bulan gua nggak ada orderan. Nggak lama itu masuk. Setahun kemudian gua follow up ya, alhamdulillah masih aman. Kemarin nih udah sempet nanya lagi nih dia mau ngecat. Sekarang dia pakai motornya Vespa Matic-nya Sprint. Gokil, pemerintahan motornya operasional Vespa Sprint lagi Matic. Lu pada paham kan harganya berapa? Gokil. Itu mau di ini juga cuma masih belum ya masih ada nego lah ya. Iya. Oke, nah nih bang, kan gue udah tahu banyak lah tentang camping segala macam dari cerita lu punya. Nah, gue mau nanya nih, pertanyaan gue di session terakhir gue nih, kiranya project apa lagi nih yang akan datang nih di awal 2021 ini yang lagi kerjain, atau ada project yang akan datang? Kalau yang lagi kerjain sih ini lagi megang, gua lagi bikin motor custom. Jadi selain Vespa, lu juga nanganin customan juga tuh. Customan tuh modelnya barang dari motor customer atau lu semuanya dari lu? Nah, itu kebetulan di project yang kali ini si customer jadi orang ini nggak mau ribet gitu ya. Oh iya paham. Jadi udah nyerahin semuanya ke lu. Bang, gue punya dana segini, gue mau punya motor custom modelnya kayak gini. Oh iya.
lu lah sebagai emang konseptornya udahlah lu penuhin keinginan itu sesuai dengan emang budgetnya customer lu. Oke, selain lu ada project customer apa lagi bang? Ada lagi? Gua sih lagi mau perbanyak vendor ya. Jadi kan kalau gue perhatiin di Depok nih khususnya ya, Betul. banyak bengkel-bengkel yang modifikasi, bengkel-bengkel balap, Iya. ya kan? Itu kan mereka perlu juga buat branding gitu. Benar. Nah, di situ gue pengen main sebagai gue sebagai bengkel otomotif yang di bidang cat gitu kan, repair body. Gue pengen bantu nge-branding mereka gitu. Ya lo jadi masuk di sisi buat modifikasi eksteriornya mereka ya, dari pengecetan, pemasangan logo segala macam. Iya benar-benar, karena ya sepengalaman gue ya, motor itu kalau misalnya apalagi di ajang race ya balap, motor itu bukan kencang doang yang dilihat. Jadi itu dari penampilan motor itu ngaruh banget sih sumpah. Karena kalaupun lo ibaratnya nih lo balapan kalah tapi motor lo kelihatannya good looking apa segala macam, pasti ditawar orang gitu aja sih. Iya, jadi ibaratnya lo kalah dari racingan tapi kan lo bisa dapat duit yang lainnya juga gitu kan, motor keangkat karena bagus juga gitu. Oh gitu bang. Nah, kiranya nih bang, kalau misalnya kalau Wan udah tahu nih kalau mau pengen motor gue ada trouble masalah pengecetan, bodi penyok, terus mau pengen modif tambahan segala macem, pernak-pernik Vespa gue kan bisa ke lu nih. Nah kawan-kawan gue pada nggak tahu bang, kiranya gimana nih biar tahu? Kalau biar tahu di follow aja langsung Capi Garage. Capi Garage itu apa? Instagram, Facebook? Kalau Facebook ada nggak? Facebook ada Capi Garage. Capi Garage juga. Gue nggak begitu aktif di Facebook. Oh, lu lebih ini jadi di Instagram. Nah, kalau mau pengen datang langsung, itu alamatnya di mana, Bang? Kalau untuk datang langsung kita workshop ada di Jalan Masjid, Jalan Raya Sawangan ya, patokannya Rumah Sakit Pokjuda. Oke, Rumah Sakit Pokjuda dari situ Nggak jauh. Kalau misalnya orang bingung, bisa di search di Google Maps nggak? Google Maps bisa. Bisa. Ada Capi Mantap. Garage. Itu sekalian ada kontak person lu juga ya? Oke, Langsung mantap. aja di situ. Nah, tuh tunggu apa lagi? Kepoin dah tuh. Siapa tahu kan, makin ngiler makin keracunan lo. Iya kan? Tahun 2021 walaupun pandemi, motor harus ganteng, dulunya harus sehat, iya gak? Oke bang, thank you nih bincang-bincang kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Next project apa nih? Kayaknya Vespa juga, tapi Vespa Super. Wis, boleh. Siap. Oke bang. Siap. Thank you. Ya, Yoi. Assalamualaikum guys.